Assalamualaikum bosku. Hari ini gua mau kasih kekurangan, kelebihan helm NHK N1 Max ini. Karena gue belinya cuma N1 Max aja. Mau beli yang N1 Elite, gue kurang sukanya nggak ada slot intercom. Oke, kita ke kelebihan pertama. Helm ini untuk kenyamanannya, nyaman banget. NHK itu juara, kenyamanannya juara banget. Kelebihannya lagi, untuk kualitas atau QC atau produksinya NHK itu masih bisa gue jempolin, karena di merek-merek sebelah atau merek saudaranya lah ada aja gitu yang kayak kurang nempel lah, kurang presisi lah. Kalau NHK tuh jauh dari itu, keren asli ini. Terus kelebihannya lagi, ini helm adem banget. Biar kata cuma di ventilasi atas doang nih, kanan kiri itu lubangnya banyak banget lubangnya. Di press itu ada berapa ya, 4 apa 6 ya ada lubangnya itu. Ademnya adem banget. Sampai sebelumnya gue punya R1 single visor itu, terus beli juga Kairos GT. Oke, lanjut lagi. Tadi gue bahas pas bini gue pakai R1 single visor, terus beli lagi NJS Kairos GT. Itu dia sampai bilang, kok beda sama NHK ya? Kairos ya bentuknya keren, tapi kalau untuk ademnya kalah ya, beda sama NHK. Sekolah cewek yang nggak ngerti apa-apa, emak-emak dia aja tahu mana adem mana enggak. Ini bukan gua ngebagus-bagusin NHK ya, karena emang yang gua punya, yang gua tahu, yang gua ngerti tentang helm yang gua pernah pakai lah. Nah, lanjut lagi. Kelebihannya lagi, spoilernya itu keren, bentuknya keren. Mau lihat lagi spoilernya, gua kasih lihat nih. Nih ke kiri gua, jalan pelan aja. Nih kanan gua, keren kan? Dia kayaknya spoiler belakangnya nih bisa dibilang kelebihan, bukan kelebihan itu karena kepanjangan ya. Katanya sih pas launching itu bisa dilepas gitu sambungan belakangnya nih, misalnya kalau lecet atau patah atau gimana bisa diganti katanya ya. Terus kelebihannya lagi, ini di bagian visor RHD cuy. Aduh, di bagian visor ini dipakai RHD atau RHD lah, nyebutnya RHD aja lah. RHD tuh dari NHK tuh ngeluarin kayak semacam dari luar kayak light smoke, tapi pas kita pakai kayak clear, udah gitu nggak ngebias gitu lah. Kalau dibilang nggak ngebun, nggak mungkin, pasti ngebun karena nggak ada pinlocknya. Banyak kelebihannya ya. Tadi bahas kelebihan visornya ya. Visornya itu bisa PNP ke NHK R1 lama double visor, NHK single visor, sama N1 Max ini atau N1 Elite itu bisa pindah-pindah. Karena ratchetnya sama, dudukan si visornya juga sama. Mau pakai visor yang lama bisa, mau pakai yang punya yang RHD ini juga bisa. Tuh, jadi kelebihan. Nah, ada lagi di bagian fittingnya ini, kenyamanannya ini, itu bisa gue bilang kelebihan.
Kenapa bang kelebihannya? Nah, ini helm gue pakai meluk semua ini, meluk semua. Size M-nya meluk, bener-bener meluk satu kepala gue ini. Enak banget ini. Asli, good job NHK nih ngeluarin helm yang enteng, beratnya cuma 1.200-an. Udah gitu model kayak sekarang, spoiler panjang-panjang. Lanjut lagi, kelebihannya lagi itu ada di busa. Busa pipi atau busa kepala, chickpad atau crown pad. Busanya ini enak banget. Busanya itu beda sama R1 yang single visor. Gue pikir itu sama, ternyata pas gue pegang-pegang, karena gue punya R1 single visor, itu beda banget, lebih kenyal kalau yang N1 Max ini. Kalau yang R1 single visor agak keras dikit. Nah, terus kelebihannya lagi di bagian kainnya. Bagian kainnya ini, chickpad atau crown pad, itu halus. Halusnya itu mirip-mirip nyerempet kayak GPR Tech Street, kayak GP Prime. Tapi kalau GPR Tech Street sama GP Prime itu agak kebiru-biruan ya. Ini enggak. Ini full hitam semua. Tapi enak halus. Beda sama yang R1 single visor, agak brudul-brudul gitu. Ada kayak apa ya? Kayak brudul-brudul lah pokoknya. Ini enggak, ini ada garis-garisnya kalau dilihat detailnya lagi. Nah, kelebihannya lagi, N1 Max udah ada slot intercom, tapi nanti gua kasih ada kekurangannya di bagian slot intercom. Terus ini gua sukanya nggak ribet ya, pakai microlock, bisa dibilang kelebihan. Soalnya NHK-nya ngeklaim itu microlocknya udah standar ECE 2205 atau 06 gitulah. Ya gue juga bukan buat ngebut-ngebut juga pakai helm ini, buat santai. Nah, gue suka lagi di helm ini tuh garis-garisnya itu lebih berasa gitu dibanding ini sama aja kayak ngebunuh merek sendiri ya. Itu lebih mending ini dibanding R1 Max atau R1 Elite. Fittingnya beda. Banyak banget kelebihannya ini dari NHK N1 Max ini. Kalau dari catnya ya jangan ditanya, kalau NHK pasti bagus. Gue jarang ngerasain ada cacat di bagian pengecatan atau finishing cat si pernis atau warna utamanya, nggak pernah. Itu juga jadi kelebihan. Oke, ada lagi nggak bang kelebihannya? Apa ya? Ini buat gua kelebihan, tapi agak-agak sepele. Tapi buat gua ya biar nggak ribet aja. Repot-repot nyari nekro. Busa pipi atau chickpadnya itu udah nempel sama nekro bawah. Itu udah keren lah. Udah cakep lah buat gua. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Oke. Kelebihannya udah banyak banget asli. Kita masuk ke kurangannya. Kurangannya cuma sedikit. Sedikit banget kekurangannya. Yang pertama kekurangannya itu di bagian slot intercom. Tadi udah gue bahas ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Slot intercomnya kecil diameternya,
Itu agak ganggu buat gua karena gua lebih suka diameter yang gede. Beda sama yang R1 single visor itu masih pas. Gua pakai intercom itu Maxto M2 atau Maxto M2C lah. Itu speakernya masih pas di R1 single visor. Kenapa pas di N1 Max ini nggak muat ya? Harusnya kan sama ya, kenapa nggak disamain aja gitu? Jadi kekurangan tuh buat gua. Itu satu. Kekurangannya lagi, ini sih kayak sepele, tapi buat gue itu kekurangan. Nih di bagian kalau lu naruh mic, mic intercom, itu agak repot naruhnya dari mana. Ini juga gue agak-agak ke bawah nih, kelihatan nggak tuh? Agak-agak ke bawah, susah tempatnya gitu. Apa karena si IPS-nya kecil, nggak begitu gede, jadi gue agak-agak ribet naruhnya. Kalau dari sini sih kelihatan banget tuh ada apa kayak jarak gitu tuh, kelihatan nggak sih? Ya moga aja kelihatan lah. Itu yang kedua. Oh iya, kekurangan ketiganya itu, ini menurut gua, kenapa nggak dikasih piston kanan kiri itu buat pin lock ya? Buat gua sih agak-agak penting ya push pin buat pin lock, karena gua udah terbiasa mungkin pakai pin lock. Tapi ya namanya Halves nggak usah pakai pin lock juga bisa, tapi ada tapinya mulu nih. Kalau lu di jalan apalagi kayak pagi atau malam itu pasti ngembun. Kayaknya gue ngerasain cuma itu aja kekurangannya. Nggak begitu banyak kekurangan dari NHK N1 Max ini, karena banyak kelebihannya. Menurut gue worth it apa enggak buat dibeli? Worth it banget. Harganya cuma 485.000 yang N1 Max ya. Ya udah bosku, sampai sini dulu aja. Gua nge-review NHK N1 Max. Kekurangan dan kelebihan NHK N1 Max ini yang gua tahu, yang gua ngerti, yang gua paham tentang helm ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.